Selama ini gue udah gunain MacBook Air M2 buat jadi daily driver gue, gantiin laptop lama gue buat gue kerja. Awal-awal sih enak, asli. Kayak ini tuh pindah ke sebuah laptop yang memang reliable buat dipakai sehari-hari. Tapi akhir-akhir ini gue ngerasa itu tuh udah nggak berlaku lagi. Khususnya buat gue kerja. Yang bikin gue pengen jual lagi si laptop gue ini, si MacBook ini. Ini gue beneran ya, ini beli barang ya, dan ya pengen balik ke Windows lagi gitu. Memang kayaknya udah gede bareng gitu, kayak udah susah banget buat pindah ke yang ekosistem baru. Apalagi habit gue kan dari duluan di Windows itu ya. Itu kayak nggak bisa tuh 100% sama kayak gue lakukan saat di MacBook yang baru ini. Ditambah lagi gue dipinjemin laptop Asus ZenBook Duo UX8406MA-nya dari Asus ya. Ini technically laptop inovatif Asus tahun ini yang bikin gue itu jadi sulit buat terus pindah habit ke Mac-nya lagi. Ini bukan video sponsor, nggak ada duit yang terlibat di sini kecuali duit gue buat beli ini MacBook. Jadi langsung aja, kenapa gue nggak suka sama MacBook ini? Pertama, kalau ngomongin soal performance, di titik ini gue sama sekali nggak peduli laptop itu bisa sekenceng apa. Karena sekarang gue tuh butuh laptop untuk kerja biasa aja, bukan untuk main game. Jadi kalau mau banding performance-nya sekaligus dan hasilnya pun beda ataupun sama, kayak ya udah sih. Jelas kan ini MacBook Air M2 ya, chip yang udah lama, dan mental ekonomis gue pun pasti bakal milih yang spek paling bawah, M2 8 core dengan 8GB RAM dan juga 256GB storage. Sedangkan Asus ini jauh di atasnya, pakai Intel Core Ultra 7 155H, 16GB RAM, dan tentunya SSD-nya udah punya di 1TB punya. Gak acih emang, tapi sekedar biar nggak penasaran aja, ini tes yang udah gue ambil antara kedua laptopnya, yang mana si Asus ini udah jelas bisa ngimbangin beberapa tes dengan MacBook M2 dengan multicore di Cinebench 2024 dan juga Geekbench 6 tesnya di kondisi tanpa colok listrik ya. Menarik kan nih si Asus ya, dan bisa dibikin imbang lagi ketika si Asusnya ini gue hubungin ke listrik. Paling perbedaannya cuma 10%an di multicore testing Cinebench 2024 dan juga Geekbench-nya ya. Tapi balik lagi ke tujuan awal gue itu nggak cari buat adu-aduan performance, dan Intel memang terbukti ya, sekarang laptop tipisnya itu udah semakin kenceng, apalagi dari chipset sekarang yaitu Intel Core Ultra Series yang sama-sama udah kayak M2, udah sama-sama punya kapabilitas AI-nya. Tapi bukan ini yang ingin gue bahas. Gue maksud tahu ya kenapa gue nggak suka sama MacBook ini kan. Oke, mungkin lu liatnya aneh, gue tuh cocok pakai iPhone, gue suka HP-nya iPhone gitu ya, tapi gue nggak cocok nih sama MacBook. Kayak harusnya kan kalau lu udah suka iPhone berarti bakalan suka juga sama MacBook kan. Ya cuma di gue enggak. Kalau HP itu mungkin gue suka cara penggunaan yang simple, udah nggak perlu banyak konfigurasi ini itu, yang penting aman handphonenya. Ya emang iPhone itu bisa jadi opsi, tapi kalau soal notebook ataupun laptop gue nggak bisa simple. Gue anaknya suka otak-atik file kerjaan gue, yang gue sendiri suka bikin cara kerja gue sendiri di laptop, yang mungkin ketika gue kasih ke orang lain ya bakal nggak ngerti tuh kok laptopnya kayak begini. Oke, sesimpel gue preview foto deh. Gue expect dengan layar MacBook yang udah highly accurate, warnanya sama kayak iPhone gue karakternya, dan bisa gue pakai buat bandingin foto-foto buat review handphone. Dia buat buka foto secara bersamaan itu ribet banget, kayak nggak segampang Windows di Mac perlu ini itu dulu gitu. Dan navigasinya pun juga sulit lagi buat switch antara foto ya. Kalau di Windows ya udah tinggal buka dua foto, pencet kanan buat ganti foto, dan lu zoom manual juga bisa. Bahkan buat komparasi foto pun bisa. Enak buat gua, jadi lebih mudah ngebandingin foto ketika gua mau review handphone. Itu satu, udah cukup major. Terus yang kedua nih, yaitu soal data ya maksudnya urusan perdataan gitu. Gua biasa pakai Google Drive dan biasa udah di set lokal sinkron. Nah, salah satu file gua ada yang udah di set otomatis ke halaman lokal Windows. Jadi kalau mau ubah lagi ke MacBook nanti gua nggak bakalan bisa pakai ya ketika gue pakai PC biasa, pakai si Windows. Jadi agak repot nantinya, dan gue ya di MacBook ini mau nggak mau harus lakuin secara manual, repot dan lagi nyebelin. Udah dah, gue udah spend duit buat beli aplikasi magnet biar si software itu bisa snap kedua ya snap di satu layar biar dua itu bareng gitu ya, biar bagus. Malah di update terbarunya macOS bisa cuy. Lumayan kan gue keluarin duit. Ya itulah deal breaker gue sama ini laptop. Buat saat ini makin gak cocok aja gue. Asli, gue mau jual. Abis video ini mungkin ya bisa aja langsung gue jual. Karena kalau lo udah pernah ngikutin video gue, paham nih kenapa gue mau ganti ke laptop Windows lagi. Dan laptopnya apa juga. Yang jelas Windows ya. Ya yang kayak Asus ini sih gue sebenarnya mau banget. Secara standar laptopnya aja itu udah bersyukur karena gue bisa balik ke OS yang gue suka. Ditambah Asus ZenBook Duo ini gak masuk layar pak laptopnya. Kok gak masuk layar? Gak masuk akal. Karena gue ngomongin gak masuk layar. Intinya tuh karena si laptopnya punya dua layar pak.
Orang gila mana coba yang kepikiran hal begini gitu. Ya sebenarnya ini konsep bukan yang pertama kali Asus punya. Dari generasi lama pun udah ada ZenBook Duo dengan layar kedua yang memanjang, terus layarnya di touchpad, bahkan yang terakhir ada Asus ZenBook Fold ya, dilipat layarnya. Emang kebiasaan si Asus tuh kalau nginovasi tanpa mikir budget lagi gitu. Buat aja dulu, modal sih ya nantilah, pasti ada. Nah, yang ini udah punya dua layar saling terhubung dan lu bisa pakai banyak skema penggunaan namun tetap punya dimensi laptop yang nggak tebel. Cuma di 1,46 cm aja dengan bobot cuma di 1,35 kg doang. Mau pakai kayak biasa jelas bisa. Mau pakai dua layar tinggal lepas keyboardnya juga bisa. Dan keyboardnya ini juga cukup smart. Lo bisa connect via pin di bagian bawah ini untuk seamless connectivity atau digunakan sebagai keyboard Bluetooth ketika lo pakai dua layarnya. Ya aman sih. Pakainya pun plus bisa nyombong juga gitu. Karena laptop lo ya tiba-tiba udah punya dua layar gitu. Gak usah gitu deh. Lo angkat laptop lo kayak gini dan keluarin standnya aja. Udah pasti bikin orang heran, ini laptop kenapa sih? Ditambah lu juga bisa flexing ngetiknya pas di atas layar ya pak. Style ngetik di laptop kayak gitu, keren gak tuh? Ya sebenarnya ya makanya juga gue bilang flexing karena ya pasti lebih enak ngetik secara fisik kan. Plus juga dapat stylus yang bisa lu gambar langsung di layarnya. Dan spek layarnya juga udah gokil banget, standar Asus Lumina OLED, dual 14 inci layar yang masing-masing udah punya resolusi di 3K 16:10 dengan tingkat kecerahan di 500 nits, 91% screen true body rasionya bikin ketika lu buka full itu full imersif banget. Pakai lapis corning Gorilla Glass juga, refresh 120Hz dan akurasi warnanya udah jelas, udah 100% DCI P3 dan juga low blue light ya. Jadi buat kerja digital sih ini laptop aman banget. Nonton sambil nugas di layar kedua juga bisa, puas deh. Atau bahkan sambil main game plus buka walkthrough di layar kedua, walkthrough guide ya, itu juga bisa. MacBook ya mana bisa ya, mau dibilang MacBook lebih murah, yang Pro-nya pun juga mana bisa ya. Nah ini nih juga ya hal yang bikin gue suka sama Windows sekarang, itu udah punya spek untuk CPU laptop yang tipis punya gitu. Laptop tipis yang oke punya gitu. Intel Core Ultra 7155H yang udah dioptimize punya performance kencang dan tetap efisien karena udah memiliki Intel AI Boost sebagai penunjang performance buat AI workload-nya. Dan ini emang proven, nggak sekedar gimmick aja. Karena sebelum ada NPU ataupun AI Boost ya, hal-hal yang berkaitan dengan AI workload itu memakan banyak resource power. Jadi lebih boros baterai, ya sekarang udah enggak. Dan pula ini udah dapat spesifikasi Intel Evo pula. Jadi standar laptop bagus. Udah jelas ada di Asus ZenBook ini. Setidaknya untuk spek Intel Evo yang punya baterai tebal, ini laptop bisa standby up to 13 jam pak. Dan juga storage ya udah 1TB NVMe Gen 4 punya. Ya udah bagus kan dari segi performance-nya. Ditambah pula untuk port-portnya gua kira bakalan pelit kayak si MacBook ini. Ternyata nggak juga. Lu masih dikasih satu port USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB Thunderbolt 4 dan satu HDMI 2.1 ya. Jadi nggak wajib lu bawa USB hub. Terus utilitasnya juga komplit punya Asus ya, kayak buat kerja dari mic sama webcamnya bisa reduce noise dan juga gambarnya. Speakernya pun juga aman dari Harman Kardon, ini pun bagus gitu ya. Ya bahkan durabilitas laptop ini untuk punya dua layar udah standar military grade standar 810H. Ya lumayan banget tuh. Jadi emang ini laptop unik tapi nggak banyak yang dipangkas dari segi fitur-fitur yang diberikan sama si Asus. Pendinginannya juga aman, ada kipas juga dengan hose itu di sisi hinge-nya. Cuma memang sih gue pribadi agak ngeri kalau ngerjain kerjaan berat itu bakal efek ke layar di bawahnya enggak ya. Soalnya kan langsung kontak ke sisi panas dari CPU-nya kan. Kayak pas di keyboard aja kadang ada kayak gitu. Ya walaupun ya mereka klaim sih aman-aman aja, tapi kan yang kita udah spend duit ya yang kita nggak bakal ngerit juga gitu. Duitnya nggak dikit loh. Ya intinya sih balik lagi sih, gue udah capek lah sama si MacBook yang memang sampai sekarang tuh ya nggak memberikan gue keleluasaan saat menggunakan sebuah laptop. Emang enak kalau lu pakai laptopnya kayak biasa. Nggak heran buat kaum awam modal beli karena gengsi pun nggak kesulitan pakai MacBook. Bener dong. Kalau sekedar modal gengsi tapi pakainya susah kan nggak bakalan tahan tuh orang pakai si MacBook ya. Ya cuma khusus untuk pengalaman gua dengan workflow gua yang emang nggak sekedar edit video dan publish aja, sekarang gua lebih bermain di data dan cross check antar script buat konten gua. MacBook ini ya masih kurang bisa kasih impresi jangka panjang ya. Ya dan gua malas spending waktu lagi buat cari workflow yang baru di saat kerjaan gua tetap berjalan deadline nya gitu. Ya nggak sih, ribet banget. Nah jadi sih ya mending gua balik aja ke Windows. Gua mau jual lagi laptopnya biar lebih aman. Gua kerjanya bisa lebih tenang, speknya udah makin bagus dan baterainya juga udah pada badak untuk sebuah laptop tipis kayak gini. Ya Asus inilah, lihat aja punya inovasi seperti ini tapi tetap bisa ngejaga bahasa desainnya sebuah laptop ultrabook. Tipis iya, ringan iya juga.
Tapi ada layarnya 2 ya, keyboardnya bisa lepas juga, yang harusnya itu sulit buat dilakukan. Ditambah performance Intelnya juga yang semakin sekarang udah semakin bagus. Laptop ini udah bisa ngejamin bisa di penggunaan sehari-hari. Jadi kalau dulu gua komplain kurang suka laptop Windows itu karena boros dan cuma menjual performance, tapi baterainya itu gila ya, atau sebaliknya gitu ya. Sekarang sih udah makin oke gitu. Kayak 33 juta lu bayar sebuah laptop kayak Asus seperti ini. Ya seperti ini ya. Namun nggak sekedar kemewahan yang lu dapat, tapi memang power performance-nya itu udah ketemu dan cocok sama efisiensinya. Buat kerja sama udah enak gitu ya. Dan bisa main game pula lagi, lebih banyak kompatibilitas ya. Lu bisa manfaatin iGPU dari Intel Arc pula yang sekarang punya performance lebih baik dari generasi sebelumnya juga. So ya bagus. Jadi sekali lagi nih, ini gua mau jualan nih. Kira-kira MacBook Air M2 ini cocok nggak nih di harga berapa gitu? Asli gua mau jual, dan gua inget nih. Dan inget ya, ini laptop bukan jelek karena buruk, tapi emang gak cocok sama cara gua kerja gitu. Coba komen aja di bawah menurut kalian pendapatnya soal ini, apakah hal ini bagus atau tidak, dan mungkin aja dulu video gua tentang kenapa gua mau jual MacBook gua, kenapa gua gak suka MacBook gua, dan gua pengen balik lagi ke Windows. Dan jangan lupa juga komen, ya tadi gua udah minta lu komen, udah ada notif juga tuh. Dan juga share juga deh ke teman-teman kalian yang mungkin lagi bingung mending MacBook atau Windows. Siapa tahu kita bisa diskusi di kolom komentar, dan share juga video ini ke sosial media kalian, dan juga follow semua sosial media kita, di semuanya ada link deskripsi. Sampai jumpa di videonya saja deh, bye bye.